Oke, ketemu lagi bro. Masih semangat kan? Kita lanjutkan keseruan di kota Toarushi. Udah siapin kopi sama rokoknya? Kita seruput rame-rame. Kita mulai. Di sebuah gudang tak terpakai, ada dua orang anggota emot di situ, yaitu Hideo dan Shinobu. Shinobu nanya apa Hideo yakin kalau Ichisan beneran akan datang. Orang yang ditanya menjawab kalau dia sudah nyebar info ke semua anggota emot kalau mereka berdua ada di sini. Dia yakin kalau kabar itu pasti didengar sama Ichisan. Hideo juga menawari Shinobu buat ikut minum bir. Dia komplain meski mereka berdua sudah temenan sejak kecil, tapi Shinobu tidak pernah sekalipun mau menemenin minum alkohol. Pria gondrong dan bermasker itu menjawab kalau rasa bir itu sangat pahit. Bahkan dia tidak habis pikir kalau Hideo bisa sangat menikmati minuman tersebut. Jangan sampai kau mabuk pas mereka datang, kata Shinobu mengingatkan. Sedangkan di tempat kumpulnya emot, ada Kuniyoshi yang sedang menerima laporan dari Sakura Brothers. Di situ terlihat kalau kakak beradik Sakura benar-benar trauma gara-gara ulah Guriko. Bahkan Maki minta buat emot berhenti melawan armamen karena ada iblis atau binatang buas di pihak mereka. Aki yang mukanya masih diikat perban berusaha membantu Maki buat meyakinkan Kuniyoshi kalau beneran ada monster di kota Toarushi. Dia ngomong kalau orang itu bisa lompat 3 meter tingginya. Maki malah mengkoreksinya jadi 10 meter. Bahkan diingatannya dia melihat ada 2 tanduk di balik rambut afronya. Kuniyoshi semakin bingung sama keterangan dua kakak beradik ini. Dia bertanya, kalian gak lagi mabuk kan waktu itu? Aki menutup pembicaraan dengan ngomong kalau emot tetap bertarung dengan armamen, maka dia dan adiknya mundur dari perang ini. Kuniyoshi menyetujui permintaan itu karena melihat kondisi mental Sakura Brothers yang sepertinya lagi tergoncang hebat dan tidak memungkinkan untuk tetap ikut berperang. Kuniyoshi menyetujui permintaan itu karena melihat kondisi mental Sakura Brothers yang sepertinya lagi tergoncang hebat dan tidak memungkinkan untuk tetap diajak ikut melawan armamen. Kuniyoshi bergumam sendiri tentang kota yang ada monsternya. Dia malah jadi pengen melihatnya sendiri. Balik ke gudang kosong tadi, 2 orang armamen sudah sampai dan berhadapan sama 2 orang emot. Hideo pamit sebentar buat pipis, sedangkan Shinobu memperkenalkan namanya dan bertanya nama orang di depannya. Tapi itu cuma pengantar ejekan dari Shinobu tentang muka Kazumasa. Pas di situ mulai panas, malah terdengar suara aneh. Yang adalah Hideo lagi pipis di pojokan ruangan yang sama dengan mereka berada saat ini. Ichisan melihat 4 kaleng bir yang sudah kosong dan dia memaklumi tingkah aneh dari Hideo tersebut. Kazumasa melepas jaket dan mengambil ancang-ancang buat bertarung. Tapi Shinobu sudah melompat dan menghantamkan tendangan ke muka Kazumasa. Tapi berbeda dari sebelumnya, Kazumasa langsung bisa bangkit lagi dan menerjang balik. Hideo dan Ichisan pun segera memulai pertarungan di bagian mereka. Pindah ke sisi lain kota Anjo, ada Kuniyoshi yang lagi bersama Muneharu. Wakil ketua emot itu menyampaikan kalau Sakura Brothers lagi cuti tugas. Sama kayak Kuniyoshi, dia juga kaget pas dengar cerita tentang makhluk afro dengan 2 tanduk dan bisa melompat 10 meter tingginya. Lalu Kuniyoshi melaporkan beberapa anggota mereka yang sebelumnya cedera, meski belum pulih benar, tapi sudah bisa bertugas kembali. Dan juga tentang tempat pertarungan final sudah ditentukan, sebuah pabrik yang terbengkalai di dekat jalan tol Kubinashi. Kuniyoshi ngomong kalau Muneharu akan menghadapi Murata Shogo dan dia sendiri akan langsung ke Fujishiro Takumi. Muneharu tersenyum dan bilang kalau mereka akan membawa kemenangan pas kembali ke Anjo. Mental lagi ke gudang, Kazumasa dan Shinobu masih bertarung sengit.
Mereka beradu serangan, pukulan dibalas tendangan. Di sisi lain ada Hideo yang kaget pas Ichisan menyeruduk kayak banteng dan menabrak dinding. Meski bukan tembok beton, tapi kelihatannya lumayan keras dinding itu. Hideo sampai bertanya apa kepala Ichisan tidak apa-apa, dan dijawab kalau tengkoraknya itu sekeras besi. Hideo menghantamkan tinjunya ke dinding dan ngomong, kalau tengkorakmu sekeras besi, maka tinjuku terbuat dari titanium. Dan kembali keduanya saling menyerang. Pukulan Hideo masuk ke perut Ichisan, disusul tendangan ke bagian samping dan tinju ke muka. Tapi pria besar itu tetap berdiri. Dia membalas, bahkan sama seperti serangan Hideo tadi, 2 tinju dan sebuah tendangan. Meski terlihat kesakitan, tapi Hideo pun masih mampu tetap berdiri. Di bagian lain, ada Shinobu yang berhasil menjegal kaki Kazumasa, dan hampir saja tendangan susulan mengenai muka lawannya itu. Meski Kazumasa bisa menghindar, tapi Shinobu kembali melancarkan tendangan putar dan tepat mengenai Kazumasa. Shinobu yang lengah karena dikira lawannya akan roboh, terkena pukulan di muka, tambah 1 di perut, dan Kazumasa mengangkat Shinobu lalu membantingnya ke lantai dengan keras. Kesempatan itu dipakai sama Kazumasa buat memiting leher lawannya dengan kencang. Dengan 2 kakinya menahan pinggang Shinobu agar kesulitan bergerak. Saat itulah datang Ichisan dengan panik, menyuruh mereka berhenti. Ichisan mengajak keduanya ke lantai bawah dan di situ ada Hideo yang terkapar dengan perut tertusuk pipa besi. Shinobu marah ke arah Ichisan, tapi Hideo bilang kalau itu bukan salahnya. Ichisan menyuruh Hideo diam, lalu ngomong ke Shinobu, aku ingin menelpon ambulan, tapi aku tidak hafal jalanan di sini. Makanya kau teleponlah ambulan dan arahkan ke sini. Kazumasa melihat bagian bawah besi yang menusuk Hideo, yang ternyata itu bengkok dan tertanam di cor-coran. Shinobu kembali dan memanggil Kazumasa buat membantu petugas ambulan ke tempat tersebut. Sedangkan Hideo ngomong kalau dia merasa aneh sama badannya. Ichisan meraih tangan Hideo dan ngomong, bertahanlah, kita bahkan belum sampai 20 tahun. Masih banyak hal menyenangkan menunggu buat kita lakukan. Kau akan baik-baik saja dan setelahnya kita akan lanjut baku hantam lagi. Hideo dengan lemas bilang tidak. Dia mengaku sudah tahu kalau Ichisan itu kuat. Alih-alih duel lagi, dia minta Ichisan buat menemani minum alkohol saja setelah nanti dia pulih. Ichisan menyanggupi permintaan Hideo itu. Tapi saat terdengar suara sirine ambulan, kepala Hideo malah terangguk lemah. Ichisan yang sudah takut malah jadi kesal karena Hideo tadi cuma bercanda. Di luar, Shinobu dan Kazumasa berhasil menemui para petugas medis yang datang dengan ambulan. Di kota Toharushi, ada Sogo yang menjenguk Nissan Teisho, ditemani sama Todokin. Sogo menyebut Teisho sebagai bos yang hebat. Di perjalanan pulang, Todokin bertanya seperti apa Kawachi Teisho itu, dan dijawab kalau dia itu menakutkan, sering memukul buat semua hal, bahkan pernah menghajarku, kata Sogo. Akhirnya bahkan pernah dihajar lebih parah dariku, lanjut Sogo. Todokin hampir tidak percaya kalau Akira yang galak itu pernah kena hajar sama seniornya. Tapi dibalik semua itu, dia orang yang sangat baik. Kebaikannya melebihi kengerian yang ada, lanjut Sogo. Tahu-tahu ada Hana yang datang dan memanggil namanya. Jagoan susulan itu sedang bersama Sajima, sang pengawal. Hana memperkenalkan orang yang bersamanya ke Sogo. Ini Sajima Yusuke, anak baru di susuran. Sogo mengingat nama Sajima sebagai freshman champion dari susuran. Lalu dia juga memperkenalkan orang yang bersamanya, Todohara Kokin alias Todokin. Dan Hana ngobrol ke Sogo tentang kabar perang antara TFOA melawan geng dari luar kota. Sogo cuma menjawab, ya begitulah. Dan dia balik bertanya tentang proses dominasi di susuran. Muka Hana langsung jadi kejut.
Kemudian Hana membuat permintaan ke Sogo tentang dia yang tidak ingin bertarung melawan Sogo karena akan bikin Takumi jadi serba salah. Sogo memahami pemikiran Hana itu karena di satu sisi Takumi anggota armamen, tapi di sisi lain dia juga teman Hana satu kos-kosan. Tapi aku tidak bisa janji, kata Sogo. Kenapa tidak? Tanya Hana. Lalu dijawab sama Sogo, karena dia sudah melihat duel antara Hana melawan Mitsumasa. Aku bukan seorang pria kalau tidak jadi panas setelah melihat duel hebat seperti itu. Sementara itu ada Sajima yang mulai ribut sama Todokin, meski baru sebatas saling ejek saja. Di lain tempat, Hideo berhasil dibawa ke rumah sakit, dan untungnya pipa besi tidak mengenai organ vital. Tapi karena laporan dari ambulan, jadilah polisi ikut terlibat. Meski Hideo bersikeras kalau dia terpleset dan jadi tertusuk, tapi Ichisan yang punya catatan kriminal kasus penyerangan terpaksa masih ditahan di kantor polisi. Kuniyoshi yang lagi jalan sama Sune ditegur seorang bocah bernama Shinji yang minta buat diajak melawan armamen. Sune kesal karena sikap si bocah yang terlalu santai bicara sama Kuniyoshi, si wakil ketua Emot. Shinji ini adik dari Santo-san, seniornya Muneharu dan Kuniyoshi. Entah senior apa, tapi bisa jadi si Santo-san ini ex-ketua Emot. Balik lagi, Kuniyoshi mengabulkan permintaan si bocah dengan alasan kalau Muneharu pun sudah setuju. Dia bilang mungkin setelah kena hajar sama orang armamen, Shinji bisa kurang dikit songongnya. Dan kemudian, hari yang ditunggu pun tiba. Berlokasi di sebuah pabrik terbengkalai, kedua geng sudah saling berhadapan. Kita berkenalan sama member baru armamen yang masuk bareng Todokin, yaitu Ito Renzo. Dengan ciri khasnya adalah dagu panjang. Pertama kali ketemu sama Todokin, mereka berdua langsung berkelahi. Dan sampai saat ini udah kayak anjing sama kucing. Satu lagi member baru yaitu Hirotashinya, yang sedang mengingatkan ke Renzo kalau mereka ini sedang melawan armamen. Jadi nyuruh Renzo buat fokus ke lawan, bukan ke Todokin. Tapi baru Renzo tenang, Todokin mengejek memanggilnya dengan sebutan si dagu. Untungnya ada Haru di situ yang ngasih briefing singkat sebelum tawuran dimulai. Dalam perkelahian ramai seperti ini, sangat mudah buat kena pukulan atau tendangan dari arah manapun. Apalagi hantaman kepala, sekali kena di muka bisa fatal sekali. Haru melanjutkan, kalaupun terkena, usahakan jangan sampai jatuh terkapar. Lalu yang paling penting, jangan kebawa emosi berlebihan. Khususnya kau, tunjuk Haru ke Todokin. Renzo tertawa mendengarnya. Sebaiknya kau ingat itu, bodoh. Perhatikan dirimu sendiri. Jangan sampai menusuk teman sendiri dengan pisau yang kau sebut dagu itu, sahut Todokin ke Renzo. Kalau tidak di situasi mau tawuran, mungkin keduanya sudah akan saling menyerang. Haru meminta Shinya buat mengawasi kedua bocah ini. Di depan ada Akira yang memungut sebuah botol kosong, lalu maju ke tengah arena. Dua orang Emot yang pernah kena hantam menunjukkan muka kesal melihat si Akira ini. Nara Akira melempar botol ke udara. Dan pas botol itu jatuh ke tanah, Akira teriak ke pasukan armamen. Kedua tim pun langsung maju penuh semangat. Akira yang lagi sibuk menghajar lawan di depannya, tahu-tahu didekati sama Sune yang langsung memukulnya. Akira terdorong mundur tapi tidak roboh. Keduanya pun saling berhadapan buat rematch duel sebelumnya. Seorang anggota Emot bermasker yang waktu itu juga dihajar sama Akira teriak ke Sune dan ingin dia yang berduel saja. Tapi Kim Hyunggan memanggilnya buat jangan mengganggu. Malahan Kim memanggilnya dengan sebutan kecil. Orang Emot itu pun langsung mengganti target ke arah Kim Hyunggan. Sementara itu, Noboru, anggota Emot berbadan besar,
menghajar beberapa orang armamen, dan kini melihat ke arah Seki yang sedikit gentar. Lalu datanglah Sasaki Haru dan minta buat dia saja yang melawan orang tersebut. Di sisi lain, Takumi sedang dikepung beberapa anggota Emot. Lalu ada suara yang memanggil namanya. Seseorang dari Emot berkata kalau Kuniyoshi sedang menunggu dirinya di lain tempat. Takumi diantarkan ke bagian belakang pabrik tersebut, di mana Kuniyoshi lagi santai ngudut. Dia ngomong, "Aku tidak terbiasa jadi pusat perhatian. Kupikir kau pun sama. Kita selesaikan saja di sini tanpa ada yang melihat. Sepertinya sempurna buat duel antara nomor 2 kan?" Takumi tersenyum dan menerima tantangan Kuniyoshi. Ada sedikit flashback dari percakapan antara Noboru dan Muneharu sehari sebelum tawuran dimulai. Diawali sama obrolan tentang pencarian kerja oleh Noboru, sampai ngomongin tawuran sama armamen. Muneharu minta maaf karena sudah sering bikin Noboru bertarung bersamanya. "Aku tahu kau berhati baik dan tidak suka bertarung. Tapi besok aku benar-benar mengandalkanmu. Mereka bukan lawan sembarangan. Aku akan sibuk fokus ke Murata Soku dan Kuniyoshi ke Fujishiro Takumi. Jadi bisa dibilang kau jenderal lapangannya." Kelihatannya Noboru ini orang terkuat di Emot setelah Muneharu dan Kuniyoshi. Tidak tahu kalau dibandingkan sama Sakura Brothers ya, karena Muneharu sampai ngomong kalau mental Emot akan bisa drop jika sampai Noboru ditumbangkan oleh armamen. "Kau akan jadi jangkar kami besok dan tidak diizinkan buat kalah." Noboru berjanji ke Muneharu kalau dia tidak akan tumbang besok. Kembali ke hari tawuran, Noboru beradu kepala sama Sasaki Haru. Kepala keduanya pun langsung bocor, tapi keduanya tidak berhenti. Langsung saling berbalas pukulan tepat di muka masing-masing. Noboru sempat bikin Haru jatuh berlutut. Lalu disusul sebuah tendangan keras ke muka. Todokin sampai kaget melihat Haru jatuh terkapar. Tapi gantian Noboru yang kaget karena Haru bisa berdiri lagi meski dengan lebih banyak darah di mukanya. Lebih kaget lagi pas dengar Haru bergumam, "Aku tidak diizinkan buat kalah." Todokin yang masih memandangi pertarungan Haru disadarkan sama teriakan dari Renzo. Lalu dia berbalik dan kembali melompat penuh semangat ke tengah arena tawuran. Di pihak Emot ada Takuda Kazuo yang nyuruh Shinji buat menengok ke arah di mana Todokin sedang menghajar beberapa member Emot. Melihat itu, Shinji jadi tertarik dan berniat menjajal kerasnya Todokin. Kita pindah sebentar ke Housen. Ada Mikuni yang sedang menghadap Mitsumasa. Leader kelas 1 Housen itu cerita kalau kemarin dia ketemu sama kakak kelasnya di SMP dulu yang bernama Tezuka. Nah, si Tezuka ini sudah drop out dari STM Kurotaki, lalu bikin grup sendiri berisi berandalan non-sekolahan seperti si Tezuka. Ceritanya Tezuka ini sempat berseteru sama murid-murid susuran dan berniat membalas. Lalu dia ngomong ke Mikuni, "Aku punya sekitar 30 orang. Kami akan membantu kalau kau mau menghajar susuran. Pastikan sampaikan ini ke Ono dan Mitsumasa." Mitsumasa dengan santai bertanya apa respon Mikuni saat itu. Jadi si bocah Housen itu ngomong ke Tezuka kalau menurutnya kata-kata yang diucapkannya barusan seakan mengatakan kalau Housen tidak bisa mengalahkan susuran mengandalkan kekuatan sendiri. Tezuka membenarkan fakta kalau memang Housen belum pernah menang sekalipun melawan susuran. Bahkan menambahkan kalau saja Housen tidak keras kepala dan bergabung sama pihak lain, pasti bisa mengalahkan susuran. Mikuni merasa kalau Tezuka sedang tidak respect sama bos dan tangan kanan Housen. "Aku leader di Housen sekarang. Jadi saat Housen diremehkan, aku jadi kesal, Tezuka-san," kata Mikuni. Dua orang teman Tezuka marah karena kata-kata Mikuni barusan, tapi bocah Housen itu langsung menghajar keduanya sampai terkapar. Tezuka yang tadinya sok-sokan jadi gentar pas Mikuni menatapnya tajam. Mitsumasa tertawa mendengar cerita barusan, dan menurut Mikuni sudah banyak hal yang terjadi atau murid Housen yang beberapa kali berseteru sama susuran. "Kami sudah siap, perintahkan saja, dan kami akan bergerak. Itu saja yang ingin aku katakan." Jadi sebenarnya obrolan sama Tezuka kemarin sudah men-trigger Mikuni dan beberapa anak kelas 1 tentang rivalitas Housen dan susuran.
Dan kini dia merasa kalau Hosen sudah siap berperang melawan Susuran. Itu yang coba disampaikan sama Mikuni. Mitsumasa tersenyum dan jadi paham bagaimana perasaan Kingjo 2 tahun lalu saat semua leader Hosen memintanya memulai perang dengan Susuran. Kembali ke arena tawuran, Todokin dikagetkan sama seseorang yang tiba-tiba menendang dirinya dengan keras. Ternyata itu Shinji yang mau menantang Todokin buat berduel 1 lawan 1. Di bagian belakang, duel antar wakil bos sudah dimulai. Kuniyoshi mendorong Takumi sampai menabrak pohon. Untungnya dia sempat menunduk pas kaki Kuniyoshi mengincar mukanya. Takumi mendapat pukulan dari Kuniyoshi, tapi dia berhasil menangkis dan membanting badan Kuniyoshi ke tanah. Wakil bos emot itu jadi penasaran sama gerakan Takumi. Apa itu Aikido atau apa? Di lain tempat, jauh dari arena tawuran, ada Shinichi yang dijemput sama Kei. Meski keduanya ingin join melawan emot, tapi Kei ngomong kalau mereka ada urusan penting lainnya bersama anggota Triple K Demons lainnya. Balik lagi ke arena, Shinji melancarkan serangan pakai tendangan ke arah Todokin, tapi semuanya tidak mampu merobohkan si bocah armamen. Di belakang ada Takudo Kazuo yang memprovokasi Renzo. Kayak Todokin dengan memanggilnya si Dagu. Renzo menengok ke arah Shinya dan bertanya, "Katakan padaku, setidaknya aku boleh menghabisi yang satu ini kan?" Melihat Shinya mengangguk, si Dagu lancip ini maju ke arah Kazuo. Dia berhenti di dekat lawannya, lalu ngomong kalau ada temannya yang sedang buka celana, sambil Shinya menunjuk ke arah belakang Kazuo. Refleks si Kazuo menengok ke belakang, yang malah bingung karena tidak ada apa-apa. Karena itu memang cuma trik. Dan pukulan keras Renzo masuk ke perut Kazuo, ditambah hantaman lutut, lalu sebuah hook keras ke arah dagu. Kazuo emot oleng dan jatuh pingsan. Shinji teriak kaget lihat temannya roboh, sedangkan Todokin jadi ingat pernah digitukan juga sama Renzo. Sedangkan Renzo cuma tersenyum tanpa merasa bersalah. Shinji protes dan menyebutnya curang, tapi Todokin ngomong kalau dia tidak sama dengan si dagu itu. Kembali Shinji maju menyerang Todokin dengan buas, dan kembali bisa ditahan juga dihindari. Sampai sebuah tinju yang dilayangkan Shinji bisa ditangkap sempurna sama Todokin. Si Todokin ngomong kalau tinju dan tendangan Shinji ini ringan, tidak akan sanggup mengalahkan dirinya. Lalu satu tinju keras sanggup melemparkan Shinji beberapa meter ke belakang dan terjatuh ke tanah. Geser sedikit, sekarang Haru yang terlihat lebih unggul. Pukulan keras menghajar muka Noboru sampai sedikit oleng. Dan sekali lagi pukulannya bikin Noboru jatuh berlutut di tanah. Melihat lawannya sudah lemah, Haru kembali mau menyerang. Noboru sudah tidak ada tenaga menghindar apalagi membalas. Cuman bisa bergumam minta maaf ke Muneharu. Dan Noboru kalah. Teriakan itu terdengar dari pihak emot melihat jagoannya terkapar. SMA Tensen di daerah Machida, kota Tokyo, adalah sekolah yang disebut sebagai susurannya Machida. Dan ada satu orang yang berhasil menguasai tempat tersebut sejak dia naik ke kelas 2. Orang itu adalah Ebisuko Uchi alias Bisuko, yang ternyata juga adalah salah satu leader dari geng terbesar di Tokyo, yaitu Manji. Bahkan geng itu disebut sebagai yang terkuat di Jepang. Nah, inilah hal yang sedang diselidiki sama Shinichi bersama Triple K Demons. Bukan cuma itu, mereka menyelidiki struktur geng Manji yang diketahui kalau Manji ini berisi banyak grup di dalamnya. Dan salah satunya ada grup Kusugami yang disebut sebagai ujung tombak Manji, karena selalu terdepan setiap kali Manji ada pertempuran sama geng lain. Dan bos Kusugami grup itu adalah Bisuko dari SMA Tensen tadi, dimana Bisuko juga jadi orang terkuat gak cuma di grup Kusugami tapi juga di geng Manji itu sendiri. Kembali lagi ke arena, setelah robohnya Noboru, kini giliran Muneharu yang maju ke depan. Begitupun dari pihak armamen, Sogo. Semua orang terlihat mukanya sudah babak belur. Mereka berhenti bertarung dan melihat ke arah di mana kedua bos akan berduel buat menentukan akhir dari
tawuran ini. Dengan teriakan keras, keduanya langsung saling menerjang. Oke, stop dulu di sini ya. Kita simpan keseruannya buat besok. Nggak usah kecewa, pantengin saja channel ini terus biar nggak ketinggalan. Jangan lupa supportnya buat di subscribe, di like, dan di komen. Akhir kata, arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hurrah!